Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Tarbiyatul Manaqib dengan Bapak Fikri Farihin MPD. Semoga dengan adanya video ini dapat mengantarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menjadi orang yang lebih semangat lagi belajar, sehingga kita semua bisa sampai pada apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu merupakan surat pembuka daripada Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang namanya ibunya Al-Quran, Ummul Quran. Makanya disebut dengan Ummul Quran Al-Fatihah itu, karena merupakan ibu atau jantung daripada Al-Quran. Karena dari semua Al-Quran yang ada, dari juz pertama sampai juz terakhir, itu terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah itu terhimpun dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Bismillah itu ada dalam abadnya lafal Bismillah. Terus apa saja keutamaan surah Al-Fatihah tersebut? Sedangkan makna secara global, surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran dan arumnya Al-Quran. Kenapa kok disebut demikian? Karena di dalamnya terkumpul macam-macam pujian dan sifat-sifat yang tinggi bagi Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah itu terdapat pujian-pujian, ya, yang mana pujian itu, ya, diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di surat Al-Fatihah itu terdapat doa-doa, ya, untuk merendahkan diri kita kepada Allah, sehingga apabila kita sambil meresapi makna daripada surah Al-Fatihah, maka kita insya Allah akan tambah mudah untuk dikabulkan doa-doa kita. Penetapan, ya, tentang kerajaan dan kekuasaan Allah, adanya hari kiamat, juga adanya hari pembalasan, tentang ibadah, juga niat, macam-macam tauhid dan beban syariat. Serta juga surat Al-Fatihah itu mengandung doa paling utama dan permintaan yang paling mulia, yaitu bagaimana agar diselamatkan dari jalan orang-orang yang menentang dan tersesat menuju jalan orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya. Jadi dengan kita membaca surah Al-Fatihah itu merupakan doa terhadap kita sendiri. Doa bagaimana? Doa agar kita oleh Allah dibimbing untuk bisa terus ada di jalan Allah, tidak tersesat daripada jalan Allah, sehingga kita ada di jalan Allah lurus tegak, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, lurus kepada Allah, penghambaan kita murni kepada Allah, sehingga nanti akan ada timbul, ya, rasa ikhlas dari diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, maka wajib membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Itu merupakan kewajiban dalam sholat. Namun ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Ada beberapa pendapat daripada mazhabul arba'ah. Yang pertama, kelompok daripada Hanabiyah dan Hanafiyah ini berpendapat gugur bagi makmum secara mutlak bacaannya. Jadi ketika
imam, kita menjadi makmum, maka menurut Imam Abu Hanifah kita tidak wajib untuk membaca suratul Fatihah. Itu menurut pandangan beliau. Yang kedua, ini menurut Syafi'iyah dan Ahlul Hadis berpendapat wajib membaca suratul Fatihah bagi tiap orang yang sholat, baik imam, makmum atau orang yang sholat sendirian. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Mayoritas di negara kita, negara Indonesia ini kebanyakan merupakan pengikut daripada Imam Syafi'i. Taklid, ikut terhadap mazhab daripada Imam Syafi'i. Terus yang ketiga, ada yang berpendapat lagi ya daripada Imam Malik ya. Beliau berpendapat bahwa wajib membaca suratul Fatihah bagi makmum ketika sholat sirriyah dan gugur baginya ketika sholat jahriyah. Jadi ketika sholat zuhur atau sholat asyar ya, maka wajib untuk membaca suratul Fatihah. Kan tapi ketika sholat maghrib, isya, subuh, jahriyah dikeraskan suaranya, maka gugur kewajibannya untuk membaca suratul Fatihah. Juga ada beberapa ada beberapa keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Yang pertama, Fatihah sebagai ayat ru'yah ya, ayat untuk penenang jiwa ya. Juga Al-Fatihah juga merupakan penyakit hati ya, seperti sombong, riya, sehingga penyakit hati itu bisa musnah dari diri kita, bisa hilang dari diri kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini fakir, butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya. Jadi kekayaan hanya milik Allah. Kita hanyalah manusia biasa, tidak boleh sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Sama dengan orang yang menitipkan sepeda atau mobil di tempat parkiran, itu merupakan titipan. Meskipun kita bukanlah pemiliknya, tapi kita punya rasa untuk menjaga barang itu. Sehingga ketika kita punya tanggung jawab untuk menjaga barang itu, maka kita bisa dikatakan orang yang amanah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.